siswa-siswi SMA kelas 1 Alusius Semasa Langgerbong dan SMA Franciscus Saverius Ruteng yang berjumlah 500 orang. Teater Randaniang adalah sendera tari yang mengisahkan tahap-tahap dan cara-cara membangun baru gendang atau rumah adat orang Manggarai. Naskah dan koreografi teater ini ditulis dan diarahkan oleh Romo Inocensius Sutang. Latihan dan pendampingan dibantu oleh para guru SMA kelas 1 Aloysius Semansa Langgerbong dan SMA Franciscus Saverius Ruteng. Teater ini terdiri dari 10 adegan gong, benta, lonto, leo, racang cola, tesi, dan potong bejang, kawe haju, roko molas poco, gerebruha, beri bongkok, hambor haju, be baru, dan coko lokal. Kita saksikan adegan pertama, gong benta, yang mengundang warga kampung untuk bermusyawarah. Selanjutnya, warga mengadakan lonto leok bermusyawarah untuk mufakat dalam membangun baru gendang. Hello, I'm Inge. I'm from Denmark. I am here with my husband, and we are looking very well on a ceremony. I think it's very, very nice to see a ceremony, a real ceremony, and I think the dance was amazing. And French? Yeah. Ah, très très beau spectacle. J'ai adoré, beaucoup de couleurs et les vêtements sont magnifiques, très très beaux. J'ai adoré. Very beautiful, beautiful. Adegan ketiga, racang cola atau buat bai. Ritus racang cola dari kope berarti mengasah kapak dan parang yang akan digunakan untuk memotong kayu di hutan untuk membangun baru gendang atau baru niang. Ritus berisi permohonan supaya kapak dan parang tidak tumpul atau patah dan warga yang bekerja tidak terluka. Racang cola dilihat juga sebagai wadwai yang memohon agar semua kegiatan mencari kayu untuk baru gendang tidak menemui halangan. Tadang lamba, kotok ronggo. Adegan 4, tesi, botok pecah, agung tinggi haju. Sesampai di hutan, warga mengadakan ritus tesi, botok pecah, dan pergi haju, yaitu meminta izin untuk memotong kayu kepada roh penjaga hutan dan kepada jari Abu Dede atau Tuhan. Botok bejang yaitu membuat kemah sementara sebagai tempat istirahat dan dikumpulkannya kayu yang sudah dipotong. Adegan 5, mencari, memotong, dan mengumpulkan kayu. Selanjutnya, warga mencari kayu, memotong, dan mengumpulkannya dengan mentaati banyak aturan. Adegan 6, menemukan molas poco, memotongnya, dan rokok molas poco. Puncak dari semua pencaharian kayu di hutan adalah menemukan molas poco, memotongnya dengan ritus Aceh, dan membawanya ke kampung yang disebut ritus rokok molas poco. Saat menemukan molas poco, semua warga kampung merasa senang dan bahagia. Saat ritus rokok molas poco, ada warga yang pergi mengambilnya di hutan, menggotongnya ke kampung. Sebagian warga menjemputnya di gerbang kampung atau paat.
perasaan saya ketika memerankan sebagai Molas Poco ini, saya sangat senang sekali karena telah dipercayakan oleh Romo Ino sebagai untuk memerankan Molas Poco. Memang selama latihan ya banyak banyak lika-likunya, cuman itu tadi karena sudah tampil perasaan senang juga, jadi semua itu dibawa happy saja gitu. Sampara Javela. Rae. Rea. Iya ya ya. Olele rabu kolele kolele. Adegan 7, Gerep Ruha. Sebelum memasuki rumah, di depan pintu, Molas Poco diturunkan untuk melakukan ritus Gerep Ruha. Gerep Ruha juga dilakukan oleh seorang istri warga kampung yang baru memasuki kampung. Ritus ini menandakan seorang wanita sudah melepas semua adat istiadat kampung asalnya. Demikian halnya sang Molas Poco bertransformasi menjadi Siri Bongkok yang adalah ibu dan rahim bagi semua warga kampung. Siri Bongkok. Bongkok bukanlah kayu mati. Dia adalah kayu hidup yang berakar dan berbuah. Akarnya menjadi ikatan pada ibu bumi bagi semua warga kampung, sehingga mereka mampu tegak berdiri, bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Siri Bongkok adalah juga tangga menuju Bapa Langit sekaligus pelindung. Di sini terungkap doa bakar celeng gerwa saung bembang gereta. Karena itu di beberapa kampung sebelum Siri Bongkok ditanam, bagian bawahnya disimpan atau
Adegan 9, Hambor Haju, Ritus Raung, dan Teti Ngando. Setelah bongkok ditanam, tiang keliling ditanam, dan semua kayu lain dirangkai dan disatukan. Pada saat ini dibuat ritus Hambor Abu Raung. Kayu-kayu yang tadinya bertumbuh sendiri-sendiri dan datang dari berbagai tempat di hutan sekarang disatukan dan didamaikan sehingga menjadi satu badan, senyawa dan sehati. Mereka menjadi satu pohon kehidupan yang baru, yaitu baru gendang. Dia menjadi niang asi dan niang boba, tempat hidup yang menjadi benih cinta yang mekar tanpa batas. Setelah Hambor Haju, ada ritus Teti Ngando yang menjadi puncak dari Raung Haju. Setelah itu terbentuk dan terbangunlah baru niang dengan paling kurang 10 bagian secara vertikal: ngaung, PTKE, lobo mese, lemparae, sekam kode, ruang koe, sepot nekalelo, bubung, rangga-rangga, sainaka. Secara horizontal, bongkok, pakep bongkok, weketua, lutur, usuk, molang, dan sidik. Ini adalah formasi baru niang. Adegan 10, V baru dan pati atau potong usuk. Selanjutnya adalah ritus WM baru, rumah siap didiami. Gong dan gendang serta langkar atau tempat sesajian dipasang lagi pada tempatnya. Pada saat ini dibuat juga ritus pati usuk, yaitu membagi baru gendang ke dalam beberapa usuk atau bagian berdasarkan jumlah panga atau sukan baru. Usung dibagi ke dalam beberapa molang atau kamar. Keuskupan Ruteng ibarat baru gendang, dengan bongkoknya adalah Bapak Uskup dan pemimpin keuskupan. 4 usung adalah 4 kepikepan, 86 molang adalah paroki atau praparoki, dan leles adalah para pelayan umat. Dengan itu, keuskupan Ruteng adalah sebuah rahim hidup yang selalu melahirkan dalam semangat iman, harapan, dan kasih. Jadi satu saja pesannya, kalau kita bangun budaya, ya, jangan hanya di khotbah saja kami atau disampaikan seminar. Ya, langsung saja anak mulai dari ya SD sampai SMA. Jadi banyak filosofi. Misalnya ini tadi kita latih, misalnya harus lurus. Karena dalam ilmu kampung cukup satu orang saja kakinya yang kuat, maka rusak lingko, rusak kampung, rusak perbandingan dan rusak manusia. Misalnya, baik itu saja dari saya. Inilah formasi 1486.